Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita panggilkan inovasi Cyber Skilled Breeder dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Dipersilakan kepada tim inovasi Cyber. Baik, kita ganti acara dulu ya. Bu Kadis, boleh ya kita minta testimoninya terlebih dahulu untuk 2 menitnya supaya kita lebih bervariasi. Iya, silakan Bu Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tim panelis, para penyelenggara dan teman-teman yang sempat hadir di sini dalam rangka pemaparan inovasi. Jadi lahirnya inovasi Cyber ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perkebunan dalam rangka bagaimana caranya meningkatkan populasi ternak. Inovasi Cyber ini diperuntukkan bagi peternak yang berkecimpung di bidang usaha sapi dan kerbau, yang selama ini ada beberapa kendala karena adanya akses yang jauh dan kurangnya petugas dari Dinas Peternakan Perkebunan, sehingga ada masa birahi sapi itu tidak bisa terjangkau. Jadi inovasi Cyber ini peternak kita latih untuk bisa menjadi petugas teknis yang akan menginseminasi buatan di kelompoknya yang berdomisili di situ. Jadi ini adalah merupakan solusi dari permasalahan yang pada peternakan, pada pelaksanaan inseminasi buatan, karena pertama kita kekurangan petugas inseminasi buatan. Kedua, akses lokasi yang jauh dan sulit terjangkau ini akan berpengaruh pada masa birahi sapi. Jadi sapi itu punya masa birahi, apabila tidak segera di IB, kita harus menunggu 21 hari kemudian baru bisa kita IB kembali. Berarti ada 1 bulan itu akan terlewati, dan itu merupakan kendala yang harusnya bisa kawin dan bisa nanti akan bunting, tapi tidak bisa terjadi karena akses tadi yang agak jauh. Ketiga, harga jual sapi IB itu lebih tinggi daripada harga jual sapi yang kawin suntik. Saya kira itu, dan saya mendukung sekali kegiatan ini. Dan dengan anggaran APBD kami menyiapkan anggaran APBD untuk inovasi ini di tahun 2021 dan 2022. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadis. Selanjutnya tayangan video inovasi. Permasalahan di lapangan atau kami usulkan petugas kami di lapangan. Jadi lokasinya lokasi atau dukungan pemerintah. Jadi upaya kami untuk tahun ini dengan harapan agar kembali bisa melakukan IB di kelompoknya masing. Ya, baik, selanjutnya dipersilahkan kepada inovator untuk presentasi. Ya, silakan Bapak mengambil tempat di depan. Waktunya 7 menit, Bapak. Ya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu tim panelis yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sama berbahagia. Langsung saja bahwasanya inovasi cyber ini merupakan inovasi yang menitik beratkan kepada peningkatan keterampilan peternak dalam hal
melaksanakan atau menerapkan teknologi tepat guna peternakan, yaitu inseminasi buatan. Inovasi ini sangat sederhana tapi akan menghasilkan berjuta harapan kepada peternak, seperti itu. Adapun yang melatar belakangi permasalahan yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, yang pertama adalah keterbatasan petugas teknis, dalam artian petugas teknis kita sebelum adanya inovasi ini tidak mampu melayani, artinya tidak sebanding dengan arsitektur IB yang ada. Kemudian yang kedua, akses lokasi yang jauh dari tempat domisili petugas itu, sehingga terkadang inseminasi buatan ini tidak dapat dilaksanakan semaksimal mungkin karena adanya batas birahi yang tidak bisa kita hindari, dan apabila tidak dilaksanakan inseminasi buatan pada saat birahi itu, maka akan menunggu 21 hari lagi untuk melaksanakan inseminasi buatan. Kemudian selanjutnya, kurangnya produksi hasil sapi inseminasi buatan, dan selanjutnya harga jual daripada sapi hasil inseminasi buatan ini dibanding dengan hasil kawin alam naik 100% harganya dibanding dengan hasil kawin alam. Kemudian yang ketiga yang umum, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi inseminasi buatan. Olehnya itu, dari permasalahan ini maka terciptalah strategi dan terobosan baru yang terbingkai dalam sebuah inovasi seperti itu. Kemudian selanjutnya, keunikan dari kebaruan daripada inovasi ini, yang pertama adalah karena petugas inseminasi buatannya ini kita rekrut dari peternak. Kita rekrut dari peternak untuk kita latih menjadi petugas inseminator dan melaksanakan kegiatan di lokasinya sendiri dan di sekitar lokasi tempat petugas itu berdomisili. Kemudian yang kedua, pola jemput birahi. Secara langsung kalau petugasnya tinggal di berdomisili di tempat di mana kegiatan itu berlangsung, maka secara langsung dia lebih cepat menjemput birahi daripada sapi. Perlu kami informasikan bahwasanya sapi itu untuk inseminasi buatan cuma sekitar 6-8 jam yang paling pas untuk melakukan inseminasi buatan. Dengan sendirinya, dengan adanya petugas yang ada di lokasi, maka layanan akan cepat dan efektif. Sebenarnya implementasi daripada inovasi ini, yang pertama adalah kita rekrut dari calon-calon petugas dari peternak, kita rekrut, di-SK-kan oleh OPD, kemudian kita latih. Setelah dilatih nanti kita kembalikan ke lokasi di mana petugas tadi berdomisili untuk melaksanakan kegiatan inseminasi buatan. Adapun monitoring evaluasi yang dilakukan tetap dengan memonitoring langsung, kemudian dengan survei kepuasan masyarakat, dan kita bekerja sama dengan sistem informasi kesehatan hewan nasional Fisiknas untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di bawah. Jadi setiap melaksanakan satu kali kegiatan dilaporkan ke Fisiknas, seperti itu. Kemudian inovasi sebenarnya diuraikan kepada peternak untuk melatih peternak menjadi petugas peternakan. Dengan sendirinya maka permasalahan-permasalahan yang di awal tadi akan teratasi. Selanjutnya, signifikansi. Untuk signifikansi, sebelum inovasi ini berjalan di tempat kami atau di Kabupaten Pinang itu cuma 12 orang petugas teknis inseminasi buatan dari dinas. Kita tambah menjadi 12 orang untuk petugas IB mandiri dari peternak. Hasilnya adalah pertambahan aksektor IB yang terlayani. Jadi ada penambahan aksektor, artinya yang ada di sini yaitu untuk 1 tahun terakhir dengan populasi ternak meningkat, kemudian dikalkulasi dengan nilai uang dalam tahun berjalan itu dari 16 miliar menjadi 22 miliar hasil yang didapatkan oleh peternak, seperti itu. Kemudian untuk proses replikasi, untuk replikasi ini saya rasa sangat berpeluang untuk direplikasikan di daerah-daerah, karena
kesamaan kesamaan jenis ternak dan persamaan masalah. Jadi hampir seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan mempermasalahkan kurangnya petugas dan akses lokasi. Jadi ini merupakan peluang replikasi bagi daerah-daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, utamanya sentra-sentra pengembangan ternak sapi dan kerbau. Dan tahun 2021 kita kedatangan tamu dari Kabupaten Takalar untuk melihat secara langsung bagaimana proses implementasi daripada inovasi ini. Selanjutnya untuk keberlanjutan kita didukung oleh sumber daya anggaran, baik itu dari APBD 2 maupun dari APBD 1, kemudian sumber daya manusianya, terus regulasinya, dan yang paling menguntungkan di sini untuk keberlanjutan daripada inovasinya ada peluang pasar sapi asli B itu terbuka luas dan menjanjikan. Di mana saya katakan tadi bahwasanya harga daripada sapi asli B hampir naik 100% dibanding dengan harga sapi kawin alam. Kemudian dari berbagai kegiatan ada testimoni melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Saya rasa seperti itu, dan satu moto kami yaitu setetes manis sapi, sejuta harapan peternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, beri oples sekali lagi buat inovasi siber. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada tim penilai untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Mungkin kami persilahkan Bapak Mutakin untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada inovator. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ini mungkin Pak, kalau dari saya perlu ditampilkan data terkini. Sudah ada berapa banyak masyarakat yang ikut membantu inseminasi buatan. Terus setelah adanya program siber ini ada berapa peningkatan produksi sapinya, itu angkanya kalau bisa dimunculkan, dan ditambahkan juga dengan testimoni dari masyarakat yang telah terlibat dalam inovasi siber ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung direspon Pak? Boleh, silakan. Jadi dapat dilihat di atas Pak, untuk 1 tahun pelaksanaan daripada inovasi ini, dapat kita lihat di situ bahwasanya sebelum inovasi ini berjalan, jumlah petugas kami di lapangan itu cuma 12, itu pun berasal dari petugas dinas Pak. Jadi itu petugas dinas kita Pak, ada yang bekerja sebagai bukan itu toh untuk inseminasi buatan, jadi tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat peternak. Kemudian yang kedua, jumlah sektor sebelum inovasi ini berjalan 14.760 ekor, dan setelah berjalan menjadi 19.280 ekor dengan penambahan 12 inseminator mandiri yang direkrut dari peternak. Kemudian jumlah kelahiran asli B sebelum inseminator ini dilaksanakan itu 1.873 ekor, dan sesudah inseminasi ini berjalan menjadi 2.516 ekor. Jadi ada penambahan Pak. Dan yang paling ditimbulkan di sini, harga untuk sapi kawin alam umur 1 tahun itu Pak cuma dihargai 4 sampai 5 juta. Sedangkan untuk hasil inseminasi buatan umur yang sama itu sudah dihargai 9 sampai 10 juta. Ada kenaikan 100%. Jadi kalau dikalkulasi dari hasil keseluruhan hasil inseminasi buatan 1 tahun berjalannya inovasi ini Pak, itu dengan kelahiran hasil IB itu dikalkulasikan dengan uang 16 miliar 857 sebelum inovasi ini berjalan, dan setelah inovasi berjalan, jadi 1 tahun inovasi berjalan itu sudah mencapai 22 miliar 600 sekian. Itu pun belum terhitung Pak ternak
yang gunting hasil IMEI pada tahun